Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gagasnya Pranaka dari tim 4.B 2020 NRP 3120600032. Jadi saya akan melakukan praktikum dari workshop pemrograman framework dari Y2 Handling Request dari dosen kita Pak Ahmad Syauki, dosen pengampu kita. Oke, lanjut. Nah, ini untuk overview dari handling request oleh Y2. Oke, pertama dimulai dari user merequest sesuatu, lakukan request kepada aplikasi kita. Misalnya contoh nih, user mau, kita kan ada database untuk mahasiswa. Jadi user ini meminta request dari item mahasiswa.index. Jadi user ini ingin melihat semua list dari mahasiswa, database mahasiswa. Pertama, user akan masuk ke aplikasi kita, akan yang dianalisasi pertama adalah entry script. Jadi yang pertama kita load up config-nya. Saya tunjukkan. Nah, ini untuk entry script-nya. Jadi yang entry script itu adalah script yang pertama kali diinisialisasi saat membuka aplikasi Y2 kita. Setelah itu dilakukan run application. Di sini, nah ini run. Jadi ini tandanya untuk melakukan run dengan mengirim parameter config yang sudah kita konfigurasi. Setelah kita run, maka masuk ke application. Pertama kita akan di tahap resolve route. Jadi menentukan route yang akan ditempuh oleh user ini. Jadi misalnya kalau tadi user mau melihat semua data dari tabel mahasiswa, jadi akan diberikan ke index.mahasiswa. Setelah itu baru bakal di create controller. Setelah controller itu dibuat, maka kita masuk ke control dari tadi itu. Controller yaitu tadi controller mahasiswa controller. Setelah di create, maka kita lakukan perform filter dulu. Jadi filter ini jadi misalnya kalau kita untuk melihat data mahasiswa indeks, misalnya diwajibkan untuk login dahulu. Ya, jadi filternya itu adalah apakah user itu sudah login, true atau false. Dan misalnya false, jadi user itu belum login, maka bisa keluar dari ini dan langsung menuju ke respon komponen, yaitu jadi kita memberikan respons ke user bahwa Anda belum melakukan login, jadi atau Anda membutuhkan login untuk mengakses komponen ini. Nah, misalnya kalau true atau jadi user itu sudah melakukan login, maka lanjut ke action. Action nanti pertama kali akan melakukan load model. Jadi model ini akan yang berinteraksi langsung dengan database. Jadi misalnya kalau kita meminta semua data, jadi data dari mahasiswa, jadi kita akan mengakses ke controller mahasiswa.index. Setelah itu akan memanggil model mahasiswa. Dan model mahasiswa itu yang akan merequest semua data yang di dalam tabel mahasiswa. Nah, ini model. Jadi model ini akan memberikan. Setelah itu baru dirender view-nya oleh model tersebut. Jadi view. Saya tunjukkan ya. Jadi ini model. Misalnya contoh ini tadi praktikum. Models praktikum. Isinya nama, NLP, terus ID, terus saya tunjukkan apa tadi, view ya ini view. Jadi misalnya kalau praktikum ada di index, jadi kan misalnya kalau kita mahasiswa, jadi soalnya ini mahasiswa, di sini index lah. Ini yang dirender, jadi file ini HTML dan isinya PHP ini dirender. Dan setelah dirender maka diberikan ke response komponen, terus dikembalikan ke user. Jadi ini itu yang dikembalikan ke user. Nah, sudah diterima user. Oke, setelah itu lanjut. Ini juga ada lebih detailnya ya, proses request. Setiap kali aplikasi Y2 menerima request akan melalui proses berikut. User membuat request ke entry script, ya betul. Jadi pertama kali masuk ke entry script membuat config.php dan membuat sebuah application instance. Ya betul. Jadi config mana tadi, config web, config bukan, config web. Nah, ini untuk config-nya.
Nah, ini yang di load lah, ini config ini yang akan di load, terus setelah itu bakal di run. Nah, ini kan variabel config dan ini confignya sendiri. Nah, tadi web. Nah, ini semua ini dimasukkan ke variabel baru di load kita run, betul kan? Setelah itu aplikasi akan menetapkan load dengan bantuan komponen aplikasi yang dinama request. Ya, tadi lakukan request sesuai loadnya. Aplikasi membuat control instance untuk menangani request. Ya, tadi langsung kita misalnya untuk mahasiswa index, jadi membuat controller instance mahasiswa. Control membuat action instance dan menjalankan filters untuk action tersebut. Ya, tadi dia membuat action instance, jadi misalnya kalau kita index, jadi akan membuat action untuk index dot mahasiswa dan menjalankan filter tadi juga, filter kalau misalnya true atau false bisa dilanjutkan, kalau tidak bisa dilanjutkan. Jika ada filter yang tidak terpenuhi maka action akan dibatalkan, ya betul. Jika semua filter terpenuhi maka action akan dijalankan. Jadi ini true sesuai apa itu spesifikasi dari filter. Action akan memuat data model, kemungkinan besar terhubung dengan database database. Jadi betul tadi saya mengucapkan model itu yang berhubungan dengan database langsung. Action akan merender view dengan menyertakan data model. Ya, action jadi tadi merender dari folder view dengan menyertakan data model yang dikirim dari modelnya. Hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Ya, jadi dikembalikan ke response. Nah, setelah itu response akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS atau client script lainnya. Nah, ini untuk proses request dari aplikasi. Setelah itu kita lanjut ke bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, entry script dan aplikasi. Jadi entry script sudah saya jelaskan kan. Setelah itu pada entry script, dua kelas autoloader untuk library berbeda-beda didaftarkan. Komposer autoloader ini memulai autoload PHP, di autoloader melalui kelas Y. Pada konstruktor dari aplikasi beberapa hal ini dikerjakan. Memanggil Y base application pre-init. Memanggil versi yang penting-penting. Dan tadi mana? Index. Pre-init. Setelah itu meregister aplikasi error handler, menginisiasi properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, memanggil Y-base application init yang tadinya itu memanggil Y-base application. Komponen aplikasi menginkludkan file extension manifest di vendor PHP, membuat dan menjalankan komponen aplikasi dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Karena bootstrapping ini dilakukan sebelum menangani request, pastinya hanya komponen yang penting saja dilakukan proses bootstrapping. Jadi jangan banyak-banyak ya isinya untuk bootstrapping. Jadi agar lebih website kita lebih cepat atau responsif. Contoh pada mode production mungkin menambahkan apt catch pada proses bootstrapping. Jadi apt catch ini untuk lebih responsif untuk website kita. Setelah itu routing. Ketika metode Y web application run dipanggil oleh entry script, maka pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan control action untuk menangani request tersebut. Proses ini dinamai routing. Proses resolve ditangani oleh metode Y web request resolve yang akan menghasilkan route valid, control action yang sesuai dipanggil. Route tidak valid menunjukkan wait not found, HTTP exception tidak ada route, kontrol dikembalikan ke default route. Jadi misalnya kalau misalnya route itu valid, jadi misalnya memang betul ada mahasiswa.control, maka dilanjutkan ke kontrol yang dipanggil tadi. Kalau misalnya route-nya tidak valid, maka akan munculkan not found HTTP exception atau 404 not found. Mungkin bisa saya demokan ya. Nah, ini kalau misalnya tidak ada tidak ada route ya, tidak ada kontrol ya, maka akan default route yang akan dipanggil. Nah, di sini untuk default route-nya yang saya panggil ini adalah index.php. Jadi yang kalau tidak ada kontrol maka akan masuk ke index.php ini. Misalnya untuk route valid di sini, ini basic saya kayaknya ada praktikum deh. Ya, praktikum. Waduh, kok nggak bisa dibuka? Ini buka. Halo?
kok tidak bisa dibuka. Nah, ini praktikum. Jadi ada praktikum, kontrol praktikum, maka disilakan langsung ke kontrol praktikum itu sendiri. Ini tadi ada basic controller, mana controller? Nah, controller, dan ini ada praktikum controller. Nah, disilakan ini sesuai dengan requestnya tadi. Kalau saya kan request index, ini kan index, misalnya kayak ketik index. Nah, ini kan request index, maka akan masuk ke controller index itu sendiri. Ini action index sesuai requestnya. Dan misalnya kalau ada atau tidak valid, maka dimunculkan not exception. Misalnya apa? Tidak tahu. Nah, ini HTTP exception not found. Not found 404. Oke. Catch all route adalah kondisi spesial di mana semua request diarahkan ke sebuah controller action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konversi web.php dengan controller action yang dikehendaki. Oke, bisa kita coba ya ini ya. Kita catch all site offline. Jadi ini seharusnya itu mengalahkan semua apa itu? Mengalahkan semua route itu ke 404 atau not found. Kita coba ya. Ini kan default load tadi, ini tadi kita bahas default load. Jadi kalau misalnya tidak ada controller, kita coba catch all. Ini ya. Catch all sama dengan site offline. Kasih koma. Oke, source-nya site offline. Oke, kita coba ya. Misalnya kita refresh. Nggak bisa ya. Tidak, mungkin ada yang salah untuk codingnya. Catch all the site offline. Oke, saya pelajari dulu bentar. Oke, ternyata ini saya salah tadi. Ini aplikasi saya itu namanya basic 2 dan saya tadi aksesnya basic 1. Ya, ini basic 2. Nah, ini baru basic 2. Kita coba ya basic 2 web praktikum. Not found. Karena sudah catch all site offline. Misalnya kalau kita hapus catch all-nya dan default-nya ke praktikum index, kita lupa refresh. Nah, bisa ya langsung. Oke, sudah saya temukan. Selanjutnya request dapat dipresentasikan dalam bentuk objek y web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter request, HTTP header, dan cookies dan lain-lainnya. Kita tunjukkan aja y web request. Y web ada di sini ya. Ya, ada di sini untuk itunya. Jadi mungkin bukan di sini maksudnya. Request HTTP header, cookies dan lain-lain. Kalau mungkin HTTP header ini untuk itu ya, apa itu namanya? Apakah itu 404 atau ini, coba aja langsung. Kita inspect. Pak saya refresh ya. Nah, ini. Nah, ini untuk metodenya, ini untuk cookiesnya, status code-nya
oke 200 bukan 404. Kalau misalnya kita coba sembarang, kita coba akal mana tadi. Nah ini untuk requestnya nanti 404, HTTP headernya di 404. Oke, setelah itu kita tutup dulu. Parameter dari request bisa dapat dengan memanggil metode yWebRequestGet atau yWebRequestPost yang akan mengembalikan nilai get atau post. Contoh get yAppRequestGet ini misalnya untuk ngeget, ini ID untuk ini contoh untuk mendapatkan ID dari database terus dimasukkan ke variabel ID. Post yAppRequestPost ini untuk post, nah itu untuk ini mendapatkan name. Setelah itu request selanjutnya Anda dapat melihat metode HTTP digunakan oleh sebuah request melalui berikut ini. If app request is ajax, request is get, is post. Ini untuk itu ya, apa itu metodenya, kita mengetahui caranya menggunakan ini. Informasi HTTP header dari sebuah request dapat melalui properti web request header. Contoh accept, get accept if app request header has user agent. Oh, user agent itu juga tadi ada. User agent apalagi tadi, user agent saya pernah lihat kok. Network, oh ya ini juga ada remote address saya, IP nya. Nah ini user agent ini. Nah ini user agent, jadi bisa di request untuk user agentnya. Nah itu Anda juga dapat melihat hostname dari alamat IP dari pengguna melalui user hostname, app request user host, atau user IP di app request user IP. Jadi ini untuk mendapatkan hostname-nya dan juga user IP-nya dari user yang request. Request URL, Anda dapat melihat bagian request URL melalui atribut berikut. Contoh URL yang diminta adalah example.com, admin index.php, produk ID sama dengan 100. Jadi ini itu untuk merequest produk detail atau view dari produk yang ID-nya adalah 100. Setelah itu URL returns admin index.php, which is URL without the host info part. Absolute URL return hpp admin project, which is the whole URL including the host info part. Host info di hostnya kita, pet info, jadi petnya kita ambil ini kan produk, jadi misalnya ini produk, query string ID-nya kan 100 yang kita lihat untuk view-nya. Base URL kan kita admin, itu nama itu kita, script URL admin index.php, query string server name example.com, ini karena apa itu namanya hostingnya, servernya namanya ini example.com, server port ini juga portnya digunakan di servernya. Oke, setelah itu respons. Setelah aplikasi selesai menanggung jawaban, request respon akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Jadi ini sesudahnya request, maka user akan mendapatkan respons yang akan dikirimkan ke user. Objek respon ini berada seperti HTTP status code, HTTP header, dan HTTP dan body. Tadi HTTP status code itu ini HTTP 404 not found misalnya kalau tidak ketemu, dan 200 untuk ada oke. Terus ada apa lagi, banyak untuk HTTP status code. Untuk menambahkan informasi data HTTP header dapat dilakukan dengan manipulasi properti di web response header. Contoh response header add pragma no catch, header set pragma no match. Pada kasus sederhana Anda tidak perlu melakukan perubahan penambahan pada objek response ini. Aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari control action. Jadi
untuk sederhana itu tidak perlu melakukan penambahan atau perubahan dari object response kalau baru untuk sudah case-case-nya rumit baru. Session and cookies. Pada PHP-mu nih, session dan cookies dapat diakses melalui variabel session dan cookies. Pada Y, session dan cookies terletak dalam sebuah objek kelas yang dapat diakses melalui variabel. Untuk session itu Y $up session. Untuk cookies, Y app request cookies atau Y app response cookies. Sini untuk session jangan lupa dimulai. Session Y app session biasanya untuk login, misalnya sudah login maka sessionnya dimulai. Get session variable following are equivalent. Language session get language session language. Oke, jadi ini misalnya kalau user memilih language preference, misalnya ada saya login ke situs MyMart yang saya buat ini, mymart.com gitu. Terus saya memilihkan language preference-nya, saya misalnya pilih ke Indonesia. Jadi ini akan di save ke dalam session yang bakal disimpan di dalam web server itu sendiri. Jadi misalnya kalau saya login dengan akun yang sama menggunakan handphone atau menggunakan device lain, maka akan web server itu sudah akan mengenali dan langsung mengset language-nya seperti yang saya set di sebelumnya. Nah, ini untuk mengsetnya language-nya di shift ke session. Setelah itu ini untuk menerapkannya, language itu sama dengan session language. Jadi beda dengan cookies ya. Kalau cookies itu hanya untuk di refresh sudah hilang. Kok di refresh di tutup browser itu sudah bakal hilang untuk cookies. Session set language and US ini contohnya ya. Set language-nya, terus language-nya ini, terus ini cookies, cara mengakses cookies. Ini kalau misalnya mau set language tadi seperti di atas tapi menggunakan cookies. Jadi kelemahannya cookies kan hanya untuk device itu sendiri, jadi tidak usah untuk di device lainnya. Tapi kelebihannya untuk cookies itu tidak memberati server yang kita miliki. Jadi misalnya kalau banyak user memiliki, user yang mengakses web kita dan banyak yang meng-save ke sessionnya, bakal mungkin bisa keberatan server kita kalau memiliki kebanyakan session yang di save. Respond cookies name language values. Oke, untuk latihan sebentar saya persiapkan dulu. Oke, lanjut ke latihan. Buat tabel statistik di database yang memiliki kolom seperti pada gambar di samping. Oke, jadi kita membuat database SQL ya. Pertama kita buka dulu untuk SQL-nya kita. Database MyMart. Disesuaikan ini. Sorry. Oke, MyMart kan sudah ada item kategori sesuai praktikum sebelumnya tadi. Praktikum sebelumnya kita buat statistik. Ini berapa kolom? 1 2 3 4 5 6. Jadi kita ini sudah ada 4, kita add 2. Kita add 2 go. Oke, pertama kita add ID integer 11. Setelah itu access time, kita set apa itu, date time kita isi 5 aja cukup. Terus user IP varchar, ini varchar semua ya, varchar 20. Terus baru kita user host, kita isi 20 juga. Baru pet info varchar 20. Terus baru query string varchar 20. Oke, terus kita jadikan primary key untuk ID. Mungkin kita kosongi dulu ya, bisa dinulkan kalau misalnya masih belum berhasil, jadi kita bisa tahu. Access time user IP ini karena sudah ada di modul, jadi kita gak apa-apa.
Oke, sudah. ID, access time, user IP, user host, path info, query string. Oke, kita save. Statistik. Oke, sudah ya. ID, datetime, varchar, path info, query string, bisa nul. Oke, setelah itu, setelah tercreate, kita lanjutkan buat model di aplikasi Anda untuk tabel statistik tersebut. Oke, ini masih ambigu ya. Model di mana? Model di front end atau di common atau di back end? Kita coba ya. Apa itu aplikasi MyMark? Karena kita front end, jadi kita front end. Oke, front end web. Ini karena defaultnya dulu kan di praktikum sebelumnya untuk items index harus kita buat index, jadi makanya kok seperti ini. Terus itu kita masuk GUI, kita ke model generator. Setelah itu table name nya statistik. Front end kita taruh front end aja ya. Oke, kita default aja code template nya, preview, terus kita generate. Oke, kita cek apakah sudah tercreate di MyMark. Front end models apa tadi, statistik.php. Oke, sudah benar ya. Save, required, user IP, string max 20. Oke, sudah kita create modelsnya. Tambahkan proses untuk mencatat informasi, waktu akses, IP pengguna, nama komputer pengguna, path info, dan query string dari request yang dilakukan oleh pengguna pada route, item index, dan item view. Jadi kita taruh di kontrol item index dan item view ya, untuk pencatatan IP-nya. Oke, kita pertama buka controller. Untuk item kita cari yang index ya, ini ya, index ya. Oke, tadi nama modelsnya apa? Statistik ya. Kita coba baru variabel apa namanya ya, data apa, statistik user gitu aja, sama dengan, karena ini OP harus kita new sesuai nama modelnya, statistik. Oke, ini mohon maaf, ini barusan terputus recording saya lihat dulu terakhir sampai mana. Sama dengan, karena ini OP harus kita new sesuai nama modelnya. Saya kok tiba-tiba berhenti rekamannya. Oke, terakhir kita nama statistik ya. Ya, sama betul ya. Sebentar saya Oke, kita bisa lanjutkan. Sudah saya benarkan untuk OBS saya agar tidak rusak lagi. Oke, ini kan menggunakan sama dengan apa itu dengannya, date YMHIS. Ini untuk formatnya. Jadi kita bisa gunakan statistik user kita untuk masukkan ke database apa namanya tadi, tabel apa namanya tadi, access time sama dengan, kita langsung copy aja date ini. Oke, setelah itu bentar, kita copy aja dulu langsung. Setelah itu
Setelah itu IP pengguna, jadi kita bisa gunakan di itu apa aja sebelumnya. App request ini kita siapkan dulu. Namanya untuk database-nya tadi kita beri nama user/ip, user/ip sama dengan tadi itu apa, app request user IP. Error, kita coba copy lagi aja. Not responding. Apa kita googling aja ya caranya untuk mendapatkan IP. Oke, sudah bisa request user IP. Setelah itu user host, jadi kita masukkan user host sama dengan untuk user host itu get host name sesuai tadi ada kalau nggak salah. Kita langsung aja get host name. Oke, setelah itu kita nama komputer pengguna pet info. Untuk pet info itu ini ya, get pet info ya, atau hanya pet info biasa ya. Ya, pet info gini aja, tapi harus di request. Buat tadi namanya pet/info, pet/info sama dengan app request, ini yang beda. Setelah itu baru pet info, request pet info. Oke, setelah itu setelah pet info dan query string. Nah, ini yang terakhir untuk nama database-nya query string biasa, query string sama dengan kita tulis dulu untuk requestnya. Untuk query string ini tadi saya sudah googling, ini langsung biasa. Query string ini biasa. Copy. Query loh. Nah, tadi. Nah, ini query string. Oke. Ini bisa ya di indeks. Kita coba dulu di indeks. Baru kalau sudah bisa kita coba langsung ke, kita tambahkan juga ke apa itu namanya, ke front end controller statistik.
Mungkin ini harus saya add dulu ya untuk controllernya ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Tadi itu kok memerlukan kontrol itu karena tadi belum di include di use. Jadi di use ini barusan saya add use front end model statistik dan juga use y-nya belum ada. Jadi coba ya. Saya coba saya komen. Nanti bakal error lagi. Jadi tadi itu belum otomatis create. Nah, error kan front end control statistik not found. Jadi tadi itu belum di use di kontrol ini. Jadi barusan saya discover dan sudah saya fix use y dan juga use statistik. Seharusnya ini otomatis, cuma saya kurang tahu kenapa kok tidak mengupdate. Oke, tadi kan sudah lengkap. Date. Nah, tadi access time sudah lengkap. Access time, data, date, user IP, app request user IP, user host, get host name, pet info, y app request pet info. Untuk query string y app request query string. Oke, sudah. Tinggal kita save ya untuk ke database-nya agar bisa kita lihat langsung data statistik. Mana save agar bisa tersimpan di database. Oke, seharusnya bisa. Kita coba refresh dua kali. Oke, kita coba untuk statistik apakah muncul. Oke, user sudah muncul 2 kali, ID 1, access time. Oh, ini waktunya ya gak apa-apa lah. User IP, user hostnya ini betul. Item index, query stringnya tidak masuk karena apa itu namanya di index ya. Kita coba detail mana tadi, coba kita masuk ke detail 1. Kita coba refresh. Oke, kita coba lihat lagi. Ya nggak masuk ya. Oh iya, betul belum saya copy ke apa itu namanya, belum saya tambahkan ke action view juga, saya lupa. Oke, kita refresh sekarang untuk view. Kita coba 2 kali apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk. Gigi coba set pet infonya item index, dan karena ini stringnya id-nya 1, recordnya 1, id sama dengan 1. Ini karena IP-nya saya menggunakan localhost ya. Mungkin kita coba menggunakan cmd. Terus kita coba kita serve. Kita coba saja. Apakah IP-nya bisa berubah. dd memod y serve ya, koplik ya, salah. Y serve console.web ya, tidak bisa ya. php y serve ya, enggak ada ya. Mungkin cukup hari ini, sudah bisa masuk semua. Waktu akses, nama komputer, gig17 index, pet info, item index, dan query string juga bisa masuk kalau misalnya udah masuk ke item view. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.